Sebuah hikayat lama yang berasal dari Sawang, Aceh Utara, menceritakan tentang seorang murid yang durhaka kepada gurunya. Cerita bermula ketika seorang pemuda yang hidup di Sawang di sebuah perguruan. Ia adalah pemuda yang pandai dan berani. Semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya, Tengku Diluk Drin, sebuah hikayat lama yang berasal dari Sawang, Aceh Utara, menceritakan tentang seorang murid yang durhaka kepada gurunya. Cerita bermula ketika seorang pemuda yang hidup di Sawang di sebuah perguruan. Ia adalah pemuda yang pandai dan berani. Semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya, Tengku Diluk Drin, dapat dikuasai olehnya dengan cukup cepat. Karena itulah, ia disebut dengan sebutan malim muda, yang dapat diartikan orang yang berilmu di usia muda. Dan karena hal inilah, dia diangkat menjadi tangan kanan gurunya. Maka pada suatu hari, Tengku Diluk Drin memberikan sebuah tugas ke malim muda. Akan tetapi, sebelumnya, malim muda harus berjanji dulu kepada gurunya bahwa ia akan mematuhi segala yang dikatakan Tengku Diluk Drin. Malim muda pun menyanggupi hal tersebut. Kemudian Tengku Diluk Drin mengeluarkan sebuah buku tebal dari penyimpanan rahasianya, lalu berbisik pada malim muda. Kitab ini milik sahabatku yang tinggal di desa seberang sungai. Kuperintahkan padamu untuk membawa kembali kitab ini kepada pemiliknya. Tapi jangan pernah kau buka ia, apalagi membacanya. Tengku Diluk Drin melarang keras untuk membuka kitab tersebut. Ia sampai mengulang kalimat itu beberapa kali. Tanpa terlalu banyak bicara, malim muda kembali menyanggupi hal tersebut. Tak lama kemudian, berangkatlah malim muda untuk mengantarkan kitab itu. Perjalanan yang harus ia tempuh untuk mengantarkan benda itu adalah 1 hari. Dan ia harus kembali lagi kepada gurunya untuk melaporkan diri. Ketika perjalanan sudah setengah jalan, malim muda berpikir, mengapa kitab ini tidak boleh dibuka? Pasti ada sesuatu. Mungkin Tengku tidak bisa memberitahuku bahwa kitab ini kitab bertuah, penuh dengan ilmu tinggi. Bisa-bisa nanti aku bisa menyainginya, pikir malim muda. Maka muncullah pikiran malim muda untuk melanggar janjinya kepada sang guru. Berhentilah dia di perjalanan untuk membuka kitab tersebut. Benar saja, isi kitab adalah ilmu-ilmu tinggi yang belum ia pelajari, seperti cara berubah menjadi tumbuhan atau binatang. Ia pun mempelajari ilmu itu, dan tak lama, malim muda sudah menguasainya. Ia lalu melanjutkan perjalanan mengantar kitab. Sesampainya di desa seberang, malim muda memberikan kitab tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan pulang. Ternyata sang guru, yaitu Tengku Diluk Drin, sudah mengetahui melalui mata batin jika muridnya sudah melanggar janji. Akan tetapi, Tengku Diluk Drin yang bijak tak mengatakan apa-apa pada malim. Ia hanya melihat dan memantau gerak-gerik muridnya dari jauh. Adapun istri Tengku Diluk Drin adalah seorang wanita yang masih muda dan jelita. Kecantikannya membuat malim muda terpesona. Karena di bambu cinta, malim muda menggunakan ilmu baru yang diperoleh tanpa seizin gurunya untuk hal-hal tercela. Terkadang, ia merupakan diri menjadi sebatang pohon pisang di samping sumur hingga dengan bebasnya mengintip istri Tengku Diluk Drin saat mandi. Sang guru tahu dengan hal itu, tapi dia menunggu waktu yang tepat. Hingga datanglah waktu yang tepat. Saat itu malim muda sedang menjelma menjadi pohon pisang. Maka datanglah Tengku Diluk Drin membawa parang sambil berkata, sudah semenjak dulu pohon pisang ini tumbuh, tapi tak pernah berbuah. Ada baiknya aku tebang saja. Setelah berkata demikian, ia pun mengayunkan parangnya. Malim muda kalap. Ia segera merubah dirinya menjadi kucing dan lari tunggang langgang dan tak pernah kembali. Karena itulah, malim muda menjadi murid durhaka dan julukannya berubah menjadi Jugi yang berarti durhaka. Ia pun kabur ke hutan untuk bertapa. Dari sanalah sebutan malim muda berubah menjadi Jugi Tapa. Keluar dari bertapa, ia membangun sebuah kerajaan. Jugi Tapa memimpin dengan angkuh. Dan tak hanya itu,
dia juga mempunyai 99 istri. Tak cukup dengan hal itu, Jugitapa berniat mencari istri ke-100. Dan ternyata, di kerajaan tetangga, yaitu kerajaan Kuala II, sang raja memiliki istri yang cantik jelita. Raja tersebut sudah memiliki seorang anak yang masih bayi bernama Banta Muda. Jugitapa pun berniat untuk menculik istri dari raja itu yang bernama Nyai. Singkat cerita, pada suatu hari raja dari kerajaan Kuala II sedang pergi berburu. Mengetahui hal itu, Jugitapa bergegas pergi menculik Nyai. Hal tersebut diketahui oleh sang raja. Raja yang bernama Banta itu pun menyerang kerajaan Jugitapa. Namun sayang, sang raja dirubah menjadi batu oleh Jugitapa. Tak sampai di situ, ketika sang anak raja Banta sudah besar, ia pun mencari jejak ayah dan ibunya. Setelah mengetahui semua yang terjadi, Banta Muda, yaitu anak dari Raja Banta, mencari kelemahan Jugitapa. Maka pergilah ia mencari informasi tentang Jugitapa, kesaktiannya, dan kelemahannya. Hingga suatu hari, Banta Muda menemukan rahasia kelemahan Jugitapa. Ternyata, Jugitapa meninggalkan nyawanya pada seekor burung beo yang berdiam di atas sebatang pohon di rawa-rawa yang dikelilingi lumpur panas. Bukan hal mudah untuk melewati lumpur panas tersebut. Namun ia tak habis akal, Banta Muda menemukan cara untuk membunuh burung beo, yaitu dengan cara memanahnya. Berkat keahliannya, ia berhasil membunuh burung tersebut. Dan bersamaan dengan matinya burung beo itu, tamatlah hidup Jugitapa. Nah, saudara mutua, begitulah cerita singkat kita tentang hikayat Jugitapa. Perlu kami ingatkan, ini adalah sebuah hikayat. Sekian, dan sampai bertemu di video berikutnya.